Jumpa lagi dengan saya Kurnia Ayu Lestari, dokter gigi Fresh Medica. Lama banget ya nggak ketemu karena kesibukan dan juga karena hal-hal yang sangat pribadi, yaitu saya vakum karena melahirkan, terus sampai anaknya ini bisa ditinggal-tinggal ya. Oke, di masa pandemi ini siapa yang sudah pernah ke dokter gigi? Karena pandemi kebanyakan dokter gigi tidak buka. Tapi karena berangsur-angsur ada sebuah kenyataan bahwa pandemi ini sulit diprediksi kapan berakhirnya, maka teman-teman sejawat dokter gigi mulai bangkit lagi untuk membuka kembali praktiknya. Jadi yang saya alami selama pandemi ini memang dilema ya. Ketika memakai banyak APD itu kan capek banget. Kemudian resiko tertular juga tinggi. Interaksi dokter gigi dengan pasien itu hanya sejengkal ya. Hanya sejengkal ini sehingga kemungkinan aerosol, droplet, dan dari tarikan nafas ataupun bersin, batuk, membuka mulut itu semuanya memicu penularan dari COVID-19. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah tutup praktek, hanya saya memang membatasi jumlah pasien. Yang biasanya itu saya bisa merawat misalnya sampai 20 pasien, maka sehari itu saya hanya batasi 4. Itu ketika awal-awal pandemi, karena saya belum menemukan formula dari APD dan prosedur klinik yang tepat untuk mencegah penularan COVID-19. Baik, sekarang saya akan membagi tips untuk teman-teman yang mau berangkat ke dokter gigi. Pertama, harus memakai masker. Pergi dan tutuplah sumber dari penularan, yaitu mulut, hidung, sehingga wajib bagi para pasien untuk membawa masker. Yang kedua, ya, masker kan macam-macam. Sebentar saya jelaskan. Masker yang dibawa pasien itu adalah masker non medis, jadi tidak perlu repot-repot mencari masker medis. Masker medis itu bagaimana? Ini masker medis itu yang terbuat dari spunbond berlapis dan memang sangat langka untuk masa-masa seperti ini. Jadi cukup dengan masker kain. Masker kainnya anjuran WHO itu 3 lapis teman-teman. 3 lapis. Kenapa? Karena untuk menahan droplet biar benar-benar tidak bisa masuk ke, merembes ke daerah dalamnya. Jadi menghindari adanya penempelan droplet terus akhirnya tembus gitu kan. Kalau misalnya tembus sama aja, percuma. Droplet yang mengandung virus COVID-19 akan bisa masuk. Nah ini ya, banyak macamnya profit yang beredar tentang masker ini. Kalau yang saya pakai ini produksi sendiri, yaitu di toko APD Corona. Bisa lihat di Instagram APD Corona. Bahannya taslan, terus yang lapisan dalamnya ada spunbond. Tersedia 2 warna ya guys. Ini ada yang warnanya, kebetulan yang saya bawa pakai ini warnanya sama, tapi yang lain yang diproduksi bisa 2 warna, jadi bisa dibalik sesuai kebutuhan warna apa yang diinginkan. Oke, bedanya apa dengan masker medis? Nah, masker medis ini spunbond sehingga waterproof, tapi dia bersifatnya disposable. Jadi setelah dipakai sama dokter bisa hanya beberapa kali pakai lalu dibuang. Ini bisa memfilter lebih ini ya, lebih banyak virus dan bakteri. Oke. Dan memang sangat nyaman. Ini ada kawatnya kan. Kalau dipakai bisa melindungi dokter saat merawat pasien. Nah, dulu sebelum pandemi begini saja udah aman teman-teman. Tapi setelah pandemi ini, maka setelah diteliti lagi, maka masker bedah seperti ini kurang untuk melindungi dokter dari terpaan droplet atau aerosol yang mengandung COVID-19. Maka alternatif berikutnya adalah memakai masker N95 seperti ini. Ini seri agak lama. Kalau seri yang terbaru itu lebih tipis. Ya, oke, saya masih pakai yang seri lama. Saya makainya rangkap seperti ini. Ada beberapa versi sih, harusnya dipakai tanpa harus dikasih
ini bedah, masker bedah harus pakai langsung, baru dikasih masker bedah, itu baru aman. Tapi saya suka seperti ini karena tidak menyakiti pipi. Ini tekanannya itu besar ya teman-teman, walaupun sepertinya santai, tapi kalau sudah pakai ini selama sejam gitu ngecap nanti di sini ya. Bayangkan tenaga medis yang merawat pasien COVID sama sekali tidak boleh membuka ini masker N95, bagaimana rasanya sampai berjam-jam. Itu biasanya setelah dilepas itu sini sampai bekas-bekas gitu ya, karena tekanannya tinggi ya, demi tidak bocor kan. Kalau bocor sama aja dropletnya masuk. Oke, sekarang pasien ke dokter gigi dianjurkan memakai perlindungan berikutnya selain masker, yaitu ada kacamata anti droplet. Nah, oke, seperti ini. Simple, bisa dicari di toko-toko medis, sama juga bisa dicari di toko saya, toko APD, di Instagram APD Corona, APD Corona. Ya, setelah pakai kacamata ada lagi yaitu perlindungan yang face shield. Ini untuk perlindungan luar agar tidak terkena droplet. Versinya juga macam-macam kan, ada yang kacamata seperti ini, ada yang bergagang seperti ini. Oke, sama aja fungsinya, tinggal teman-teman pilih mana yang disukai. Oke, jadi kalau kita memakai APD ke dokter gigi seperti ini, masker dipakai, kacamata anti droplet dipakai, lalu face shield. Ya, perlindungan maksimal. Kenapa seperti ini? Agar ketika masa menunggu di ruang tunggu pasien, Anda terhindar dari peluang terkenanya droplet. Tahu kan? Ke dokter gigi itu lama karena tindakannya memang tidak bisa diprediksi. Biasanya 20 menit untuk setiap satu pasien atau bahkan lebih. Nah, di situ teman-teman harus menunggu kan. Jadi lebih baik memakai perlindungan maksimal. Untuk dokter gigi sendiri juga APD-nya banyak. Di dalam itu memakai baju APD, memakai apron, memakai masker berlapis, ada yang memakai masker filter yang besar itu. Nah, terus ada yang harus memakai face shield yang pakai helm. Nah, adalah perlindungan yang diikhtiarkan untuk melawan COVID-19. Tidak boleh kita lari dari pandemi ini ya. Kita harus hadapi, karena ada suatu masalah pasti ada solusi, kata Profesor Wiku. Nah, ketika kita sudah tahu siapa yang kita lawan, maka kita harus punya strategi untuk melawannya. Virus ini bisa menular kalau dia nempel ke reseptor ACH2 atau apa ya. Nah, reseptor itu hanya ada di mukosa mulut, mukosa hidung, sama mukosa mata. Kalau virusnya nggak nempel ke tiga mukosa itu, ke tiga titik yang ada mukosanya reseptor tadi, maka virus tidak akan menular gitu. Kalaupun sudah nempel, tapi kalau pertahanan tubuhnya baik, maka kita bisa tetap mengalahkan virusnya itu. Jadi apa aja strateginya? Yang pertama, harus rajin cuci tangan. Ada 6 gerakan cuci tangan, itu dibasuh, kemudian di sela-sela jari ya, terus diputer-puter. Oke, puter-puter, terus jempol. Oke, jempol, terus kuku. Nah, gini, terus basuh lagi, bersih. Itu tadi, cuci tangan rajin biar di air mengalir ya guys, sama sabun. Kenapa? Karena virusnya itu terbuat dari lipid. Lipid itu lemak, jadi dia hancur mati kalau kena sabun. Ya, gampang banget kok. Terus yang kedua adalah rajin pakai masker, 3 menjaga jarak, 4 menghindari kerumunan, 5 pola hidup makan yang teratur, sehat, tidak stres agar imunitas tinggi. Oke, itu tips pergi ke dokter gigi.
tips ke dokter gigi selama pandemi, doakan dokternya sehat, timnya sehat, Anda sehat agar terhindar dari virus COVID-19. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.